Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya balikin. Jangan kabur lagi kamu. Jantan macam apa kamu? Ini yang ambil uang saya. Ayo balikin uang saya. Udah pulang sini kamu balikin mobil-mobil saya. Terima kasih teman-teman. Jadi pada hari ini saya kuasa hukum daripada Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Jadi kita kesini juga berdasarkan informasi dari penyidik, sebagaimana tadi teman-teman melihat, yaitu adalah menyambut daripada kedatangan tersangka Christopher Stefanus Budianto. Karena sebagaimana dia dari status DPO, kemudian red notice dari Interpol, dan kita bersyukur dengan progres perkara ini yang sampai pada saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap Christopher. Nanti Bu Jes sendiri juga akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri, Pak Kapolda Metro, termasuk daripada Direskrim Polda Metro Jaya. Ini tentu saja. Kita tadi apa namanya Christopher Secara lama. ya wawancara bisa ketemu. Wah itu gimana ya? Ya pasti aku jadi kebawa emosional loh, karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari apa ya, kayak bayang-bayang musibah gitu. Karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan, jadi itu berat banget. Dan 1,5 tahun ini nih aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak gitu. Karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku tuh rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah. Pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget. Aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah jahat gitu. Kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya, ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback gitu, kayak aku tuh membuka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha aku ikhlaskan, aku sembuhkan. Pak Vincent sendiri tadi sampai pengen lonjok ya beratanya. Tapi buat aku pribadi juga sama suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Binter, Pak Krisna Mukti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrim Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan. Itu aku sujud syukur, aku berdoa sama Tuhan, benar-benar mengucap terima kasih gitu. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap
berharap banget supaya ini dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya, bisa sampai semuanya bisa jelas, biar masyarakat juga merasa aman, merasa tenang. Jadi jangan biarkan ini tidak selesai. Vincent tadi kan sempat ada parapan nih Bang Vincent, ada sepatah dua kata-kata dari dia nggak yang keluar? Nggak ada. Dia, saya mau share gitu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya, terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan, tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Cuman tidak ada hukum, jadi menghormati prosesnya dan pasal-pasal, jadi juga nggak mau main hakim sih. Tadi sempat berdebat juga nggak sih? Nonjok gitu. Dia sempat Wah, kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, tapi nggak tahu ya kalau open boxing biar kalian nanti diundang semua. Coba ya. Cuman ya. Tapi kita pasti serahkan lah kepada Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke pengadilan juga, dan juga kita percaya bahwa hukum Indonesia tuh ini kok tegak lurus, dan semoga dengan si CSB ini udah ketangkep, masalah ini bisa terbuka dan dia juga ya sesuai fakta, dan pada akhirnya kalau emang dia mau berdamai yang kuasa hukumnya menyatakan itu, ya semoga dia juga bisa jujur lah. Kalau emang mau damai nggak apa-apa, jujur aja, kita masih terbuka untuk berdamai. Cuma balik lagi ke CSB-nya maunya gimana. Tapi kita sebagai korban, saya terutama sebagai korban, saya akan terus kawal kasus ini sampai selesai. Saya minta perlindungannya dari Pak Kapolri, Kapolda, Pak Listio Sigit. Saya mohon dukungannya, perlindungan buat saya. Saya sebagai korban, saya cuma minta keadilan buat saya, bisa ditegakkan, tegak lurus. Saya percaya hukum di Indonesia pasti bisa memberikan kepastian hukum buat semua warga negara Indonesia-nya. kejadian ada ini nazar nggak sih kalau dia ketangkap kamu pengen apa yang akan kamu lakukan? Gak ada, saya udah di titik ikhlas. Ini prosesnya panjang, karena kalau saya mikirin masalah ini terus-terusan dari 1,5 tahun ini, saya bisa gila. Tapi saya berusaha move on gitu, saya berusaha dekatkan diri sama Tuhan gitu. Saya cuma pasrahkan sama Tuhan, Tuhan mau punya kehendak apa saya terima, saya jalanin gitu. Saya cuma manusia biasa yang saya juga nggak tahu umur setiap manusia tuh berapa lama. Saya cuma bisa berbuat baik, terus berdoa, udah itu aja. Berharap untuk kembali. Pasti saya sebagai korban pasti mengharapkan keadilan negara kita bisa terus memperjuangkan agar bisa mengembalikan kerugian yang saya alami. Tapi tadi aset-aset dari dia sendiri seperti apa sih? Udah disita atau gimana bang Ya, aset kalau dari masalah itu, kalau emang ada dugaan pencucian uang atau ada angka-angka yang ke arah sana, kita akan kawal terus, karena kita akan berjuang untuk keadilan kita. Jadi kalau untuk masalah aset ya dan segala-segalanya kita belum bisa jawab karena kita juga nggak tahu. Ya itu serahkan penyidik aja. Tapi so far sih kalau emang ada dugaan money laundering, tetap kita akan kawal sampai akar-akarnya. Karena hal-hal kayak gini harus dihentikan, bukan cuma karena karena kita juga istri saya punya nama besar makanya di ini, tapi buat masyarakat juga, biar masyarakat juga tahu bahwa polisi negara Indonesia itu bisa dipercaya dan mau kok bantu masyarakat. Jadi ya semoga ada jalan terbaiknya lah kita. Ada sedikit penegasan, mobil berapa, total uang berapa? Penegasan kembali. Jadi kalau masalah kerugian baik itu mobil atau uang,
Jadi kita sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke penyidik. Makanya dengan Stephen ini sudah ditangkap, ini kan akan membuka nanti dalam BAP, karena selama ini keterangan dia ini kan belum pernah diambil karena dia melarikan diri. Nah, ketika dia sudah di BAP nanti dicocokkan dengan bukti-bukti dari klien saya Bu Jessica dan Pak Vincent, itu akan terkuak dan nanti itu dalam forum pengadilan. Karena nanti ini kan proses pidana itu kan selesai dari kepolisian, akan di P21 kan dilimpahkan kejaksaan, kemudian akan disidangkan di sidang pengadilan. Di situ. Jadi kita nggak mau prematur juga bicara masalah kerugian yang akan itu menjadi tarik ulur dari pihak sana, klaim kerugiannya adalah kerugian PT dari sini pribadi, nggak perlu itu. Karena sebagaimana faktanya CSB sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penangkapan tadi. Nanti ini kan proses selanjutnya akan terkuak di pengadilan. Hakim yang akan menilai fakta-fakta hukum itu. Jadi nggak perlu saya sebagai kuasa hukum atau kuasa hukumnya CSB saling klaim. Sudah kita lihat fakta. Kemarin digugat juga katanya klien saya melakukan dugaan pencemaran, digugat 40M, 50M. Tapi buktinya apa? Ditolak kan putusannya oleh pengadilan. Kan begitu. Ini kita bicara fakta loh. Nah nanti kalau dia mau bicara lagi ini kerugian PT kayak atau apa ya, haknya dia, nanti dibuktikan di pengadilan putusannya bagaimana.